Oke, sebelum masuk, perkenalkan dulu. Nama gue Timothy. Gue di malam ini sebagai host di Current Investment Community Talk yang pertama. Emang kita masih mikirin ya buat kasih judul yang cool apa ya buat ini ya. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang masih bingung bertanya-tanya, apa sih ini Current Investment Community? Kok kayak menarik, tapi apa sih sebenarnya ini namanya investment community gini ya gitu. Nah, Crown Investment Community ini adalah komunitas untuk para alumni Crown. Karena sebenarnya request dari para alumni itu banyak. Terus akhirnya Crown decide untuk memfasilitasi dengan sebuah komunitas gitu. Jadi di sini kita akan belajar bersama, terus akan saling tukar pikiran di sini. Terus akan ada beberapa, kayak dalam setahun ini kita akan ada 2 kali event seperti ini untuk memperlengkapi para alumni agar kita bisa seperti yang tadi di doa Koko Franz, bahwa kita perlu mengenal apa yang terjadi di market gitu, biar kita enggak hancur karena kurang akan pengetahuan gitu. Nah, di investment community ini sendiri kita akan belajar bareng. Nah, setelah ini akan ada pembicara nih. Habis ini nih ada 2 pembicara seperti yang itu judul kita pada malam hari ini, Smart Investing to Avoid Newbie Mistakes nih. Udah kedatangan 2 pembicara yang luar biasa malam ini. Pertama ada Koko Vindi. Vindi dari Project and Development, Business Development PT Henan Putirai di bagian asset management. Nah, Vindi akan berbicara tentang market outlook di 2021 ini, first half-nya kayak apa gitu ke depannya gitu. Nah, dan setelah itu akan kedatangan lagi satu yang nggak kalah nih. Yang nggak kalah kerennya, Koko juga, Koko Ken Henderson, QWP atau Qualified Wealth Planner dan founder dari Get Rich. Kalau yang suka ikutin Instagram, TikTok, dan sekarang kan udah mulai Clubhouse. By the way, Vindi juga ikut ya Clubhouse ya, suka ngobrol-ngobrol ya di Clubhouse ya. Gitu. Nah, jadi ada Koko Ken juga nanti akan ngobrol-ngobrol soal mindset dan strategi investasi untuk khususnya para pemula gitu. Nah, tanpa kita berbasa-basi lebih panjang lagi ya, kita panggilkan saja Koko Vindi untuk yang pertama untuk Market Outlook 2021. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat Ini malam. pertama kalinya ya, benar-benar perdana banget. Luar biasa banget nih. Oke, kongsi facai dulu nih buat teman-teman yang merayakan ya. Oke, mungkin aku akan coba share screen dulu kali ya. Oke, suara saya terdengar jelas? Jelas bro, jelas. Oke, jelas ya. Oke, ini smart investing to avoid newbie mistake. Ya, ini market outlook. Oke, kalau kita bicara tentang market outlook, sebenarnya kita ini sedang mempelajari tentang apa sih, ya kan? Kita mempelajari tentang apa yang mungkin bisa terjadi, mungkin possibility itu selalu ada di market itu kan dinamis banget. Tapi sekalipun dinamis, memang kita ada perhitungan-perhitungannya dan ada possibility-nya yang bisa kita analisa. Dan apa yang terjadi di kemudian hari itu biasanya akan menimbulkan yang namanya domino effect. Dan hari ini aku akan share ke teman-teman bagaimana aku pribadi melihat tahun 2021 ini. Well, sebelum kita move ke 2021, kita tahu di tahun 2020 kemarin kita tuh dealing with COVID-19. Ya kan?
corona ini yang akhirnya mengakibatkan krisis di tahun 2020. Tapi apakah murni karena COVID, ya kan? Nah, sebenarnya kalau dari tim riset kami, dulu tuh kita udah sempat lihat bahwa tahun 2020 ini, karena corona ataupun tidak, itu pasti akan terjadi krisis. Memang akan terjadi ada bubble di situ. Dan ternyata corona ini malah memperburuk segala sesuatu lah. Nah, corona ini case-nya makin lama makin banyak. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, day by day, kayaknya new cases tuh keep growing gitu. Tapi gimana sih kita melihat as an investor si corona ini? Nah, yang aku pelajarin new cases itu sebenarnya no problem, tapi yang menjadi problemnya adalah mortality rate-nya. Tingkat kemampuan si corona ini membunuh itu yang lebih signifikan untuk perlu kita ketahui. Nah, kalau misalnya kita lihat si corona ini jumlahnya terus meningkat, tapi di sini kita bisa lihat kalau mortality rate-nya itu sangat rendah. That's why yang perlu dijaga itu adalah tingkat kematiannya dan kemampuan dari si corona ini membunuh. Kalau misalnya mortality rate-nya mulai naik, itu yang akan berbahaya untuk market. Tapi selama mortality rate-nya itu tidak meningkat, as an investor kita akan melihat ini quite safe untuk kita memasukkan uang kita di pasar modal. Kenapa kayak gitu? Tentu kalau misalnya orang yang pada meninggal, ya siapa di market ini yang muterin duit? Nah, kita juga perlu lihat di dalam hal corona ini, kita perlu lihat juga dalam hal vaksinnya. Vaksin itu biasanya mereka butuh waktu 5 tahun. Ya, jadi ada fase-fasenya dari preclinical trials, ya kan, phase 1, phase 2, phase 3, ya kan, habis itu ada licensing, ada tesnya, ya kan. Nah, itu biasanya butuh waktu 5 tahun. Tapi karena corona ini urgent, itu dibuat 18 bulan. Nah, ini adalah planning pemerintah untuk menangani si corona ini. So, should be di tahun ini kita akan lihat corona ini mulai didistribusi. Karena kalau dibilang si ini telah ditemukan, ya kan? Telah ditemukan vaksinnya. Terus Desember kemarin Presiden memesan sekian banyak vaksin. Nah, kalau dari kami lihatnya itu nggak mungkin. Ya, maksudnya negara mau masukin vaksin, ya udah masukin aja. Dan ternyata kabar itu digunakan untuk menggoreng market. Jadi nggak heran ya, bulan November, Desember itu KF, INAF, saham-saham yang berhubungan dengan obat-obatan, jarum suntik, dan segala macam vaksin, ya kan, semuanya pada terbang. At the end apa? Sekarang kan pada turun kan. Nah, itu kita perlu bisa melihat hal itu secara global. So, we can see ini make sense atau tidak. Kalau tidak make sense, ya kita perlu berhati-hati. Apakah kita nggak boleh membeli saham-saham tersebut yang tadi gue sebut? Ya boleh-boleh saja. Tapi kita perlu berhati-hati, karena ketika kita mulai membaca berita, kita perlu tahu reason dari pembuatan news itu apa. Itu yang memang butuh jam terbang, teman-teman, dalam berinvestasi ya. Nah, jadi untuk corona, yang perlu teman-teman lihat itu adalah distribusi dari vaksinnya dan juga dari mortality rate-nya. As long as semuanya aman, terkendali, market itu akan bull. Okay, next, what will happen this year? Nah, kita masih nunggu yang namanya stimulus dari Joe Biden. Ini cerita yang cukup menarik ya kalau buat saya pribadi, Joe Biden dan si Jerome Powell.
Jerome Powell ini yang sebelah kanan, kalau ada yang belum tahu, dia itu adalah chairman dari The Fed. The Fed itu adalah central bank-nya Amerika. Dan sebelah kiri itu Joe Biden, pasti tahu lah ya. Nah, si Joe Biden ini waktu dia mau dilantik, dia bilang dia akan memberikan stimulus sebesar 1,9 triliun kepada masyarakatnya. Dan itu memang ditunggu-tunggu sama masyarakatnya. Cuman si Jerome Powell ini, dia itu agak berhati-hati dengan pencairan stimulus ini. Karena kalau pencairan stimulusnya terlalu cepat pun, itu akan berbahaya juga untuk marketnya. Istilahnya gini, obatnya itu, ini kan dosisnya lumayan tinggi ya. Kalau misalnya belum pada fasenya dikasih obat, ya bisa overdose. That's why ya ini si Jerome Powell ini memang sampai sekarang kalau aku perhatiin masih menahan nih stimulus 1,9 triliun ini. So, what will happen kalau misalnya si stimulus ini cair, ya kan? Aku akan share sudut pandangku bagaimana apa yang terjadi kalau stimulus itu cair. Nah, di sini ketika stimulus cair, ini akan mempengaruhi apa? Yang pertama akan dipengaruhi adalah si US dollar, uangnya itu akan berlebihan. Uang beredarnya akan berlebihan. Dan itu akan mengakibatkan pada pelemahan US dollar. Pelemahan US dollar itu pasti akan mempengaruhi pada gold, pada emas. Jadi harga emas akan naik. Dari pelemahan US dollar ini akan memberikan domino effect. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, domino effect ya. Jadi domino effect-nya ini kemana-mana nih. US dollar itu akan pengaruh juga ke rupiah, penguatan rupiah. Dengan pelemahan si US dollar akan mempengaruhi di IDR, di Indonesian rupiah. Rupiah akan mengalami penguatan, dan penguatan rupiah akan mempengaruhi bonds dari Indonesia. Nah, penguatan dari rupiah ini akan mempengaruhi juga pada trade balance-nya. Trade balance itu apa? Trade balance itu bicara tentang ekspor impor, tentang belanja negara dan lain-lain. Nah, ini confidence apa maksudnya? Confidence di sini maksudnya gini, orang akan merasa mereka punya banyak uang. Kita merasa diri kita confidence kalau apa ya, kita feeling like confidence untuk membeli sesuatu karena kita punya uang. Nah, when stimulus itu cair, masyarakat akan lebih cenderung pede untuk membelanjakan uang tersebut. Either itu membelanjakannya atau either itu diinvestasikannya. Nah, kalau uang itu, uang yang dimiliki sama masyarakat dibelanjakan, maka itu akan mempengaruhi kan pada bisnis. Bisnis-bisnis yang ada, mereka akan merasa bisnis mereka itu jalan. Apa yang terjadi kalau orang merasa bisnisnya jalan? Tentu mereka akan mulai menaikkan harga barang. Itu yang terjadi. Nah, ketika mereka mulai menaikkan harga barang, terjadilah inflasi. Ya, oke. Jadi ini domino effect-nya. Jadi dari bisnis, ya kan, bisnis yang jalan itu akan berpengaruh juga pada stocks market juga akan bullish. Tingkat pengangguran juga akan berkurang. Pengangguran akan berkurang, dan PMI itu adalah Purchase Manufacturing Index, itu juga akan membaik. Nah, itu semua akan balik lagi ke stock market. Stock market itu akan bullish. Ya. Nah, ini ada bagian yang aku kotakin warna merah. Ini adalah apa yang akan terjadi berikutnya, lebih berikutnya lagi. Jadi tadi stimulus ini aja udah belum terjadi kan. Once ini terjadi, ini akan efek ke beberapa hal ini. Dan once bisnis ini jalan, orang-orang merasa bisnisnya jalan, mereka akan mulai naikin harga dan inflasi itu akan meningkat. Nah, inflasi ini harus dijaga. Inflasi ini sangat-sangat dijaga. Kenapa harus dijaga? Karena
Jangan sampai orang merasa bisnisnya jalan, mereka naikin harga terlalu berlebihan. Sehingga nanti ketika harganya terlalu berlebihan, itu akan terjadi bubble lagi. Kalau misalnya bubble lagi, ya market akan crash lagi. Jadi memang balance pemerintah dunia ini mereka sangat menjaga kestabilan ini. Nah, inflation rate itu sangat dijaga. Cara menjaganya itu seperti apa? In case kalau misalnya inflasi ini naiknya terlalu signifikan, pemerintah akan mulai menaikkan suku bunga. Ini FFR. FFR itu adalah Fed Fund Rate ya. Jadi itu kayak bunga depositonya di sana, di Amerika. Nah, ketika Fed Fund Rate itu mulai dinaikkan, berarti kan orang akan berpikiran gini, oh, uang saya daripada saya belanjain, mending saya tabung di deposito. Nah, biasanya setelah terjadi kenaikan suku bunga oleh the Fed, Indonesia biasanya akan ikut. Indonesia pasti, most likely Indonesia ikut. Bank Indonesia pasti ikut untuk menaikkan suku bunga. Nah, di Indonesia itu kita sebutnya 7 days repo rate, suku bunga. Maka itu saya tulis 7 DRR, itu 7 days repo rate. Dengan naiknya 7 days repo rate, maka rupiah juga akan mulai melemah. Kenapa? Karena orang akan cenderung untuk masukin duitnya ke deposito dan tidak membelanjakannya, dan itu akan berpengaruh pada bonds market. Bonds itu obligasi. Oke. Dan at the end, kalau misalnya stocks-nya udah mulai ketinggian, udah mulai recovery, maka si gold ini pun akan mulai terkoreksi. Nah, biasanya gold sama stocks ini memang bergeraknya bertolak belakang. Kenapa gold ini itu bisa naik? Biasanya gold itu, harga emas itu naik karena ada ketidakseimbangan atau keraguan-raguan pada market, sehingga mengakibatkan orang itu berpikir, daripada saya masukin uang saya di stocks, mending saya masukin uang saya di gold saja, karena gold itu safe haven. Tapi once market ini sudah kembali rally, udah mulai kembali recovery, gold itu akan mulai ditinggalkan. Nah, ini kita bisa berkaca nih. Yang kok nggak muncul ya? Teman-teman masih mendengar saya? Masih bro, aman bro. Oke, aman ya. Takutnya guanya disconnect lagi. Oke, yang warna kuning ini adalah harga gold ya, XAU USD kodenya. Yang biru ini IHSG, Composite Index. Yang ungu ini adalah USD IDR. Jadi yang namanya gold ini tahun 2008 ini terjadi krisis, teman-teman. Once ini terjadi krisis, gold ini mulai naik. Cuman uniknya, dari tahun 2009, ini gold sama IHSG bergeraknya barengan. Sama-sama naik. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada masa itu orang masih ragu-ragu. Orang masih kayak masih menantikan recovery yang benar-benar recover. Market itu kapan sih recover-nya gitu. That's why gold-nya naik, tapi sahamnya juga ikutan naik. But at the end of 2011 nih, pertengahan 2011, harga gold mulai turun. Jadi kata siapa beli emas selalu naik? Tidak. Ada masanya beli emas itu turun. Jadi mengenal setiap instrumen itu sangat penting, teman-teman. Apa yang membuat dia naik, apa yang membuat dia turun, dan itulah domino effect yang kita pelajarin. Nah, di sini, Nah, di sini IHSG mulai naik, ya kan? Keep going, dan emas mulai drop. Dropnya ini lama banget. Dari peak-nya 2011 itu drop hingga 2016 lah bottom-nya ya.
2015 bottomnya, and then mulai naik. Nah, apa yang akan terjadi yang kita lihat? Yang kita bisa lihat bahwa ini bisa terjadi. Kenapa? Ini masih bisa lanjut nih. Indeks kita masih bisa lanjut naik dan gold ini pun masih bisa lanjut naik. In case kalau tadi stimulus ini masih belum cair. Nah, dulu ini waktu masa kepemimpinannya si Obama, itu ada stimulus juga. Untuk apa? Untuk menjaga supaya masyarakatnya masih bisa tetap hidup. Seperti itu. Nah, once market udah recovery, itu sudah waktunya kita masuk ke saham. Dan udah nggak pegang gold lagi. Karena gold price itu akan cenderung turun. Oke, ini view saya untuk harga emas ya. Ini untuk harga emas. Nah, kita perlu lihat sejarah juga bagaimana apa yang sedang terjadi kalau market to crash. Kita bisa lihat dari tahun 87, 2001 itu terjadi crash yang luar biasa, dan di tahun 2020 US stocks itu minusnya cukup dalam. Dan gold itu naik, tapi ini kenapa cuma 4% ya? Mungkin ada yang berpikiran, ini saya ambil datanya di Bloomberg. Bloomberg ini dia ambil hitungan rata-rata di seluruh dunia. Jadi acuannya nggak cuman acuannya tidak hanya si US dollar terhadap gold, tapi semua mata uang terhadap gold. Jadi memang bervariasi. Dan gold ini memang naik. Nah, kita bisa lihat ketika market crash, yang bisa diandalkan hanya dua, gold dan bonds, obligasi. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang berpikiran beli obligasi itu kapan enaknya ya? Ya, beli obligasi itu tentunya sebelum crash. Ketika market crash ya itu kita udah menikmati lah. Kita sangat menikmati profitnya di bonds market. Nah, di sini kita bisa lihat juga emerging market biasanya jatuhnya itu lebih dalam daripada US stocks. Dan untuk oil price di tahun 2020 kemarin tuh sempat minus dalam banget ya, karena ini penurunan yang paling dalam karena resesi tahun 2020 ini adalah event-driven recession. Event-driven recession ini apa? Event-driven recession ini adalah resesi yang terjadi karena suatu event atau black swan. Kalau kita sebutnya black swan. Jadi resesi itu sebenarnya ada tiga jenis. Ada yang cyclical, ada yang struktural, atau karena event-driven. Nah, Corona itu adalah tipe yang event-driven. Dan memang yang event-driven ini pernah terjadi juga dulu di Black Monday. Black Monday itu tahun 1987. Itu juga termasuk event-driven. Dan recovery-nya itu tentu lebih cepat dibandingkan yang struktural atau yang cyclical. Itu datanya ada. Nah, ketika kita tahu cyclical ini bisa memberikan, maksudnya ketika kita tahu recession yang diakibatkan karena event-driven ini berakibat pada recovery yang cepat, maka kita bisa entry ke market itu lebih cepat. Harusnya kita bisa lebih cepat untuk adaptasi dan kita bisa entry the market quickly. Jangan sampai marketnya udah rally kita baru fear of missing out gitu loh. Nah, apa yang terjadi setelah 12 bulan after the market crash? Nah, biasanya US stock itu secara rata-rata itu mengalami kenaikan sebesar 31%. Dan gold tetap stabil. Dan bonds market mulai akan menurun. Kenapa menurun? Ya karena orang berpindah ke stocks. Karena lebih menguntungkan di stocks. Dan ini ada emerging market stocks itu juga naiknya cukup signifikan. Dan oil price juga akan naik. Nah,
kita bisa lihat bahwa kalau orang di dunia ini melirik emerging market untuk mereka investasikan. Emerging market itu negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Thailand ya, Thailand juga. Mereka negara-negara berkembang yang lebih kurang mirip lah dengan Indonesia, dan mereka apa ya? Mereka willing to invest to our company, our country gitu. Kenapa? Karena ya bullish-nya ini sangat besar. Maka nggak heran kalau misalnya kita bisa lihat orang-orang luar kalau udah mulai melihat dan uangnya banyak, mereka akan masukin uang mereka tuh ke emerging market seperti Indonesia. Nah, ini ada datanya nih. Ketika dolar melemah, itu akan meningkatkan foreign flow. Ini another domino effect yang teman-teman perlu tahu. Nah, kita bicara tentang bond outlook. Bond outlook ke depan di tahun ini itu seperti apa? Well, kalau yang dari kami riset, memang tahun ini suku bunga itu akan ditahan. Kenapa suku bunga itu akan ditahan? Karena pemerintah itu mau naikin yang namanya inflasi. Pemerintah tuh pengen banget naikin inflasi. Kenapa inflasi itu diperlukan? Karena inflasi itu adalah bukti kalau bisnis dari suatu negara itu jalan. Kalau misalnya mereka nggak confident sama bisnisnya mereka, tentu mereka nggak akan naikin harga barang mereka. Dan inflasi itu tidak terjadi. Jadi inflasi itu adalah bukti dari negara itu melihat bisnis-bisnis di Indonesia ini seperti apa. Nah, as an investor juga kita bisa lihat kalau inflasi ini naik, it's good. Tapi inflasi tetap harus dijaga. Jangan sampai orang itu overconfidence. That's why pemerintah kalau udah overconfidence, pemerintah akan mulai menaikkan suku bunga. Nah, tahun ini yang kita lihat adalah suku bunga akan stay. Jadi, teman-teman yang biasa simpen duit di deposito, nikmatilah suku bunga yang sekarang sampai akhir tahun. Tahun depan kita akan lihat lagi what will happen next. Nah, dengan bertahannya suku bunga itu juga akan mempengaruhi pada bonds kita. Ya, bonds kita ini bukan, lebih ke gini. Bonds kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua hal. Yang namanya obligasi itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu adalah suku bunga, yang kedua itu adalah kekuatan rupiah. Jadi kalau tadi suku bunga itu dijaga tetap, artinya yang akan mempengaruhi pergerakan dari obligasi adalah yang satunya lagi, kekuatan rupiah. Kalau misalnya rupiah menguat, maka bonds itu pun akan ikut menguat. Atau obligasi itu juga akan ikut menguat. Kalau misalnya rupiahnya melemah, maka obligasinya juga akan melemah. Itu domino efeknya. Dan yang kita lihat di tahun 2021 ini, rupiah akan bergerak di rentang 13.5, itu paling rendahnya, tapi should be nggak nyampe. 13.8, 13.8 dan sampai 14.5. Aku harus hati-hati nih, bicara angkanya harus hati-hati. 13.8 sampai 14.5 akan ada di range tersebut. Dan kita akan lihat juga nanti ketika stimulus, rupiah ini bisa sampai kemana. Oke, next. Yang perlu kita lihat apalagi nih, yaitu oil price. Harga minyak ini juga selalu
kami perhatikan as an investor, as an fund manager juga, kita sangat memperhatikan oil price. Istilahnya kalau harga BBM-nya ketinggian, tentu itu akan mempengaruhi semuanya. Ada orang, kalau dulu ada orang jokes-nya gini ya, kalau harga rokok naik kayaknya nggak bakal naikin harga cabai gitu. Tapi kalau harga minyak naik, kayaknya sendal pun naik harganya. Nah itu jokes-nya ya. Jadi harga minyak ini sangat mempengaruhi trade balance, keseimbangan dari ekspor impor kita. Nah, berapa sih yang harus kita jaga? By data, kita memperhatikan bahwa kalau misalnya oil price itu di atas 60, maka akan terganggu trade balance-nya. Jadi kita ini sangat menjaga, kita ketika entry di market, kita sangat lihat dulu nih, oil price ini seperti apa, harganya berapa. Kayak kemarin oil price ini sempat nyentuh di angka $60. That's why kemarin mulai terjadi gejolak dan hari ini tuh harganya turun. Itu ya itu kayak bisa dibilang apa ya? Lazim terjadi. Itu lazim terjadi. Jadi kita perlu lihat, apalagi kalau harga minyaknya di bawah dari 50. Jadi ada rentangnya. Antara 50 sampai 60 itu adalah areanya batas wajarnya. Jadi terlalu rendah pun itu nggak baik. Kayak kemarin kita di tahun 2020 itu pernah oil price itu kalau dibandingin sama aqua botol, harga aqua botol tuh lebih mahal daripada minyak. Sampai serendah itu. Kenapa? Karena ya nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang pakai minyaknya, pada lockdown, ya kan. Jadi itu juga nggak baik. Nah, kalau misal kita mau lihat recover, ya berarti dia harus ada di antara $40 per barrel sampai 60. Tapi memang batas amannya, batas wajarnya oil price ini adalah 50 sampai 60. Dan ketika di area tersebut, market pasti akan rally. Oke, ini kita akan lihat ke GDP ya. GDP itu apa? GDP itu kayak kalau keuangan itu kita total keseluruhan. Jadi dari uang masuk sama uang keluar. Nah, ini tahun kemarin waktu tahun 2020 akhirnya terjadi krisis kan? Terjadi krisis itu di bulan Maret. Ini mulai turun ya, ini mulai turun dan akhirnya kita dinyatakan resesi. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu resesi itu adalah ketika 2 kuartal GDP itu memberikan angka negatif. 2 kali berturut-turut. Jadi ini ada -5, -3, terus yang terakhir -2. Jadi ini kita masih pada masa resesi. Tapi kita bisa lihat di sini terjadi kenaikan. Jadi memang ini masih resesi, tapi masih we are going to recover. Dengan angka min-nya di berapa? Angka min-nya tuh di sini. Jadi titik tengahnya di sini. Ini saya sudah kasih juga ada variance-nya juga. Variance itu adalah standar deviasi 2. Kalau teman-teman gimana ya ngomongnya ya bahasa sederhananya. Wajarnya, area wajar yang harusnya dia di situ. Jadi nanti dia akan recover dan mulai akan masuk ke area ini. Dan once GDP kembali ke sini, maka market pun akan mulai rally. Akan mulai kembali seperti sedia kala. Nah, ini kemarin budget outlook ya. Memang pemerintah kita tuh akhirnya mau nggak mau pinjam duit. Sehingga budget kita tuh sempat defisit cukup dalam. Tapi apa yang kita lihat, yang perlu kita lihat itu adalah ke depannya ini seperti apa. Dan pemerintah itu dari tahun-tahun sebelumnya itu sangat menjaga budget defisit ini jangan sampai
lebih dari 3%. Dan yang kita lihat ini ada di tahun 2023. Baru budgetnya itu bisa kembali seperti sedia kala. Nah, ini buat teman-teman yang belum terbiasa baca chart, ini aku akan sedikit share tentang apa yang terjadi ketika market crash ya. Di tahun 2008, di tahun 2008 ini market ini crash ya kan. Ini termasuk cukup deep penurunannya, sekitar 50% untuk IHSG, 50% lebih. Dan biasanya setelah market crash itu akan terjadi yang namanya sideways. Setelah sideways itu akan terjadi recovery. Setelah mulai recovery kembali pada titik sebelum dia jatuh, maka akan terjadi sideways. Once setelah terjadi sideways, market itu akan rally. Lalu terjadi crash lagi, di tahun 2013, sideways lagi. Habis itu recover. Crash lagi. Recover. Habis recover, terjadi sideways. Setelah sideways, terjadi rally. Setelah rally, terjadi crash. Lalu sideways. Ini sebenarnya ada, ini tahun 2018 ya. Crash ini tahun 2018 itu udah masuk ke trade war. Trade war antara China dengan US gitu. Nah, ini adalah masa di mana peralihan pemerintahan dari Obama kepada Donald Trump. Jadi teman-teman di sini perlu tahu juga tentang politik sedikit, ya, siapa presidennya dan apa partainya mereka. Dan Obama dan si Donald Trump ini adalah dua partai yang berbeda. Obama itu dari Partai Demokrat dan si Donald Trump itu adalah dari Republik. Dan Republik ini punya kebiasaan. Kebiasaannya adalah doyan perang. Hobinya perang. Jadi memang itulah yang terjadi. Akhirnya marketnya mulai crash, ya kan? Kita juga sempat lihat ini bisa menjadi resesi, tapi ternyata nggak sampai resesi. Jadi sebenarnya kita bisa lihat di tahun 2018 ini memang si Donald Trump seakan-akan pengen bikin itu resesi udah. Tapi resesi, kalau resesi yang diakibatkan sama si Trump ini pasti under his control kan. Ternyata nggak bisa. Kurang kuat lah powernya dia untuk ngalahin China. Akhirnya terjadilah banyak drama kan waktu itu. Sampai tahun 2019, and then crash-nya itu akhirnya terjadi. Terjadinya karena COVID-19. Dan kita bisa lihat juga nih, recover-nya itu cepet banget ya. Nah, inilah yang dinamakan event driven recession. Recover-nya tuh cepet. Nah, what will happen next setelah recover? Nah, teman-teman harus tahu, market itu repeat itself. Market itu repeat itself. Resesi tahun 2020 ini recession, benar-benar recession yang mirip dengan polanya mirip dengan si tahun 2008. Tahun 2008 setelah crash, sideways, recovery, and then dia terjadi sideways. So, kita bisa lihat secara marketnya setelah rally akan sideways. So, this year kita akan lihat sideways yang cukup berat. Okay. Tapi jangan takut, karena the next after the sideways will be a big rally. Setelah marketnya recovery, kita mulai accumulate dana kita di masa sideways ini. Jadi di tahun ini teman-teman harus cari entry yang baik supaya bisa menikmati profitnya for few years later.
Seperti itu. Nah, ini juga ada perhitungan dari company-ku. Di fund manager kita melihat bahwa IHSG ini bisa bergerak ke 6.800 di tahun ini. Jadi memang kalau mau dibilang kenaikannya signifikan, tentu tidak. Karena kita membukanya di 5.900, ya kan? Dan targetnya kita itu di 6.800. Meskipun banyak analis di luar dari Bloomberg itu sempat memperhitungkan kalau IHSG itu bisa ke 7.300. Tapi kita menentukan angka 6.800 ini juga nggak sembarangan. Kita memperhitungkan kalau PE-nya kita itu bisa di angka 21 dan earnings growth-nya kita itu ada di 27%. Once this happen, angka ini menjadi angka yang wajar. Dan the worst case itu IHSG ke 5.800 dengan earnings growth-nya itu 10% dan bull benar-benar rally-nya luar biasa itu terjadi around 25% ya, kemungkinannya 25% di 7.900 at the end of the year. At the end of the year 2021, teman-teman. So, ini hikmat yang aku dapat ya, bahwa semua hal di dunia ini berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Dan setiap hal ada saat-saatnya yang tepat. Jadi kalau dibilang, teman-teman di sini, meskipun kita belajar yang namanya market outlook, aku harap teman-teman di sini tidak menutup diri untuk instrumen-instrumen lain, seperti deposito, obligasi, atau emas. Atau hanya fokus pada satu jenis instrumen saja. Karena at the end tidak ada satu instrumen pun yang sempurna, yang terbaik selain daripada diri kita sendiri. Kita perlu invest pada knowledge kita. Makanya tadi kenapa dikatakan sama Bro Franz, kalau kita nggak punya knowledge ya kita binasa. Sama halnya juga kalau kita masuk ke market tanpa pengetahuan, kita akan binasa juga. Kita nggak tahu the time, kapan kita entry, kapan kita exit. Jadi itu sangat signifikan ya teman-teman untuk kita mempelajari hal ini. Dan terakhir, see further and adapt faster. Kita belajar untuk melihat sesuatu tuh jauh di depan mata kita dari domino effect yang mungkin bisa terjadi supaya kita bisa take decision itu lebih cepat, lebih awal. Oke, teman-teman, this is the end of my presentation. Disclaimer on ya teman-teman, semua ini yang saya buat dan company saya juga buat itu prediksi atau perhitungan, karena di tengah-tengah prediksi kita bisa saja ada anomali yang terjadi. So, disclaimer on. Thank you. Gila, keren banget. Coba boleh kasih tepuk tangan virtualnya buat Bro Vindi. Emang luar biasa. Thank you Bro Vindi. Gila, gue dapet banyak banget gila hari Thank ini. you. Gila, mulai dari look out for mortality rate ya. Kalau buat masa-masa ini ya, mortality rate sama distribusi vaksin, terus stimulus dan domino efeknya stimulus itu sendiri gitu. Terus ada inflasi ya, hasil dari domino efeknya itu sendiri ya. Iya, betul. Ya, kalau misalnya dulu kita itu ngerasa bahwa inflasi itu kalau di SMP, SMA mungkin kita diajarin inflasi itu jelek. Ternyata inflasi itu juga nggak sepenuhnya jelek ya, menandakan bahwa ekonomi itu berjalan ya. Yes, betul banget. Ya, terus sama apalagi nih, kalau bubble inflasi terlalu cepat, beli obligasi sebelum market crash, banyak banget lah. GDP kita masih dalam masa resesi, budget defisit harus akan membaik, tapi perkiranya 2023 ya, sampai kembali seperti sedia kala, ya, dan seterusnya. Yes. Nah, gue
Gue ngerasa ini keren banget sih. Tapi di satu sisi juga gue yakin juga nggak semua dari kita juga bisa nangkep. Maka dari itu juga mungkin kita bisa lanjutin diskusinya. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan gitu yang kayak pertanyaan-pertanyaan kecil, apa sih itu emerging market dan lain-lain, itu kita bisa lanjut kali ya di grup WA ya gitu. Di Boleh, boleh, crowd boleh. investment community kita bahas bareng-bareng gitu. Tapi overall ini keren banget. Ntar kita akan ada sesi tanya jawab juga, Q&A, Boleh, boleh. kata Koko Ken, ihi cakep sekali. Nah, kita akan ada Q&A sama tentunya juga sama Ken dan Vindi. So ditunggu setelah ini ada Ken dulu akan menyampaikan materinya dan kita akan lanjut. Stay Thank tune. you, Vindi. Thank you. Yes. Nah, untuk berikutnya kita langsung saja panggilin Koko Ken nih. Koko Ken akan bahas soal mindset ya. Koko Ken akan Halo, halo. Gimana? Sobat. Wih, ini Wing Chun ini udah siap. Enggak, gue tidak mau menceritakan orang-orang kalau gue belajar. Oke, rahasia kita berarti rahasia kita ya. Oke. Rahasia kita aja ya. Rahasia kita. Rahasia alumni Crown. Oke, siap Koko Ken. Nah, Koko Ken akan bahas soal mindset ya, mindset sebagai investor ya, terutama bagi kita para pemula ya. Untuk gua terutama kayaknya untuk pemula. So, let's enjoy. Sip. Thank you Tim buat introduction-nya. Thank you teman-teman alumni Crown yang udah bersedia hadir malam ini buat belajar lebih banyak lagi. Thank you banget Vindi yang udah sharing market outlook. Teman-teman semua yang thank udah you. tadi dengerin Vindi, gimana? Menurut kalian bagus dong? Ya nggak? Bagus nggak? Gue sih ngerasa ini sangat penting buat kita tahu. Nah, yang gue pengen nih dari temen semua, supaya gue nggak berasa ngobrol sama komputer, ya ini kan ada fitur chat boleh dipakai kok teman-teman, beneran deh. Diketik apa kayak gitu. Oke, selamat malam semuanya. Nah, sekarang giliran gue yang sharing. Gue pengen tahu dulu nih, sebelumnya gue pengen tahu siapa aja yang udah investing, boleh ditulis di chat. Gue pengen tahu teman-teman, boleh udah apa chat udah open jadi kalian bisa ketik chat juga. Tuh ini ya apa? Oh yang udah investing Vindi iya lah tentu. Andrew, oh banyak ya. Oke banyak. Yang belum ada? Yang belum? Oke, RD obligasi saham. Ada nih, ada. Ada yang belum. Oke, ada juga yang belum ya. Soalnya apa yang gue mau paparkan ini menurut gue basic tapi penting, dan buat teman-teman yang investnya masih di awal-awal, masih baru-baru, angkatan Coronials misalkan ya, menurut gue ini might be bermanfaat. Yang gue pengen ceritain sih mostly lebih dari pengalaman gue. Gue share ini dulu ya. Gue share screen-nya dulu. Share screen. Iya. Salah. Bukan share itu. Salah. Present. Nah, jadi judul kita itu Rich Mindset for Investing. Karena gue ngomongnya sama teman-teman alumni Crown, jadi gue udah yakin kalau kalian udah benar secara mindset sebenarnya, secara fundamental pemikiran yang namanya kaya, itu kalian gue anggap udah sama nih ya. Kenapa? Karena kan kita sama-sama belajar di Crown. Pertama, kita udah kaya. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang miskin yang kaya jadi miskin, supaya miskin jadi kaya. Itu kan kata Alkitab. Jadi yang perlu kita sama-sama tahu menurut gue itu apa sih yang terjadi di kalangan luar nih, maksudnya di umum. Kadang tuh investasi yang gue rasain, gue nggak tahu nih, correct me if I'm wrong, tapi yang gue ngerasa adalah di zaman sosial media ini yang namanya investasi itu overrated.
gue nggak tahu ya, overrated maksudnya gini, seakan-akan itu investasi bikin kita cepat kaya. Itu yang gue ngelihat ya. Jadi yang dipromosikan adalah menggunakan barang-barang mewah, menggunakan kemewahan dan lifestyle, itu yang ditunjukkan kepada publik supaya orang jadi pengen investasi. Karena desire-nya tergerak, gue pengen beli mobil, gue pengen beli ini. Dengan cara investasi, dan itu jadi kesannya, gue akan bisa cepat mendapatkan itu dengan investasi. Padahal kan nyatanya nggak begitu gitu ya. Padahal nyatanya nggak gitu. Justru buat kita yang alumni Crown, kita udah sama-sama belajar lah ibaratnya. Kita udah sama-sama tahu gitu ya. Kalau di Amsal kan dibilang orang yang pengen cepat kaya itu tidak akan luput dari hukuman. Itu Amsal 28 ayat 20. Terus sama Amsal 13 ayat 11, akan berkurang, tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi kalau ngomongin soal investing, balik lagi, sebenarnya yang namanya smart investing itu kita tuh kuncinya di prosesnya, gitu loh, bukan di apa ya, return-nya besar. Karena sering banget orang ngerasain, bukan ngerasain, kalimat gue pernah baca nih dari temen gue, lalu orang-orang bilang ini quote-nya gue, padahal bukan. Kalau lu nggak siap ngelihat merahnya, lu nggak worth it enough untuk ngelihat hijaunya. Gitu. Jadi kita mesti siap dulu. Apakah lu siap terima resikonya gitu kan? Buat teman-teman kalau yang tadi udah mulai investasi ya, I hope kalian udah pernah ngerasain merah juga, bukan cuma merah beli pas lagi corona ya. Kalau pengalaman gue pribadi, nah gue boleh lanjut. This is my story. Story gue adalah gue mulai invest tuh di tahun 2012. Jadi gue lagi ya baru-baru punya KTP lah gitu ya. Gue tuh aktif di multi level marketing, terus dulu di 2012, 2010, 11, 12 begitu punya KTP langsung daftar MLM. Siapa orang yang mau menyerahkan diri pas ditawar MLM, mungkin itu gue. Jadi itu dulu, sekarang udah enggak. Goodreads juga bukan MLM anyway. Jadi kalau ada yang ngirain Goodreads MLM, salah total. Enggak. Terus dari situ, gue ibaratnya punya modal lah. Biasa anak SMA, masih remaja, terus ngerasa punya duit. Keren gitu kan. Kayak ya biasa, songong. Terus gue mulai masuk ke reksadana, gue beli Penin Dana Ultima. Di zaman itu tuh kalau lu mau beli reksadana harus datang ke kantornya. Terus gue nyari Penin Sekuritas di mana. Terdekat dari rumah gue adalah di Pasar Tanah Abang. Jadi naik mobilnya macet bener ya. Naik motor aja macet, jalan kaki aja macet. Apalagi naik mobil. Nah di situ gue bareng temen gue, jadi ya rame-rame datang, macet banget, ribet lah. Terus pengalaman gue itu yang pertama kali gue mulai. Terus berikutnya gue punya business training. Dari situ gue 2014 punya business training. Terus jadi OKB. Kalau teman-teman udah pernah ikut sesi gue sebelumnya, gue suka bilang OKB versi Ken adalah orang kaya bego. Karena gue punya duit. Ini yang perlu di-note teman-teman semua. Cari duit sama atur duit, it's two different thing. It's very different. Gue ngerasa gue punya duit. Gue dapat duit banyak. Gue dapat 20 juta dalam sehari dan berkali-kali gitu kan. Gue ngerasa gue kaya. Tapi secara mindset, secara ngatur duit, gue nggak bisa. Gue nggak tahu. Karena ya ini the ugly truth di zaman dulu adalah nggak ada pengajar di Indonesia yang benar-benar ngajarin keuangan secara netral. Sampai gue pun kena iming-iming lah. Gue beli properti di tahun 2014, songong banget kan. Gue sekarang umur 25 jalan 26. 2014, 2015 tuh ya 19-20 tahun lah ya berarti. Gue beli properti gitu. Gue beli apartemen di Serpong, lantai 11. Gue dan cicilannya 11 juta per bulan. Emang tengil banget. Congkak itu sombong awal dari kejatuhan, kira-kira gitu ya. Nah, dan yang gue rasain ya itu, gue mulai cicil 11 juta per bulan dan gue akhirnya nggak bisa bayar.
Kenapa? Karena lifestyle-nya terlalu tinggi. Dan gue nggak ngerti keuangan pribadi kan. Jadi, gue nggak bisa bayar, terus gue baru sadar, gila, duit gue jadi apa aja nih? Duit gue rata-rata jadi barang-barang lah. Karena uang itu soal kebiasaan ternyata kan. Ketika gue nggak punya uang, kebiasaan gue pas lagi ke mall adalah gue datang ke mall, gue cari toko mana yang sale. Terus masuk. Ada nggak yang kayak gitu juga? Ada yang ngerasa atau dari senyum-senyum kalian ini cukup menjawab sih. Nggak punya duit aja, lihat sale, branded sale, terus lu masuk. Kira-kira apa yang bisa lu beli? Nah, itu kan kebiasaan yang buruk. Apalagi pas lu punya duit. Nah, itu yang gue rasain. Ketika gue punya duit, gue norak senorak-noraknya. Beli ini itu, beli semuanya. So, ketika gue jatuh, waktu itu gue baru sadar. Ternyata ngatur duit itu penting, dan gak ada yang ngajarin. Gue belajar, gue ngumpulin duit lagi, gue belajar sama T. Harv Eker, belajar sama Robert Kiyosaki, belajar sama Tony Robbins, belajar dari banyak guru, gue pulang ke Indo, gue praktekin. Nah, ketika gue praktekin, gue melihat seperti magic, padahal logik gitu loh. Duit gue bertumbuh, duit gue yang gue tabung nih, nomor satu sebelum lu invest kan lu mesti tabung dulu. Lu mesti punya income dulu sebelumnya, baru lu bisa nabung, baru lu bisa invest. Nah, ketika gue praktekin dan ini membuahkan hasil, gue lihat, oh, ternyata di Indonesia nggak ada nih yang ngajarin, dan ini sekarang butuh 2017 gitu. Nah, well, tadi mention kalau lu mau apa, kalimatnya lu mau investasi, lu dulu sebelum lu nabung lu mesti cari income dulu. Yang gua ngerasa overrate sekarang ini adalah di sosial media orang-orang ngomongin investing, tapi yang buat ngomongin cari duit nggak banyak. Nggak tahu nih, ini perasaan gue dong atau emang kalian juga ngerasa kayak gitu ya. That's why gue bilang overrated gitu. Nggak ada yang ngomongnya, lu mesti cari duit dulu baru lu bisa apa namanya, bisa invest. Boleh. Gue udah bilang sama tim Richmond, abis ini kita bikin konten biar gajinya naik, biar bisa invest lebih banyak, gitu kan. Terus lanjut lagi, jadi 2017 kita bikin Get Rich, dan ini menurut gue anugerah, kayak Tuhan emang siapin gue ngerasain gak enak dulu di awal, supaya gue bisa jadi apa ya, saluran berkat lebih tepatnya. Saluran berkat jadi contoh buat teman-teman semua. Sebenarnya contoh yang baik, gue nggak bilang gue perfect, gue nggak bilang Get Rich perfect. Nggak juga. Kita juga masih banyak belajar kok. Tapi yang kami pertahankan sampai saat ini value-nya adalah netral. Jadi ketika kami ngomongin si instrumen keuangan lainnya pun, kami bilang ini minusnya apa, plusnya apa, kayak gitu. So, ini sekilas tentang story-nya. Sampai sekarang gue nggak kapok sih investasi properti, nggak kapok. Gue tetap suka, dan kondisi lagi crash. Sebenarnya ini kan kita gue ngomong di aset yang real juga. Menurut gue emang ini waktu yang nice ketika lu mau ambil. Kenapa? Orang-orang pada BU, dan kalau lu emang punya plan untuk invest properti, why not? Gue pernah share juga waktu di kayaknya 2 tahun lalu ya, Crown Gathering. Masih offline kok, ketemu. Gitu. So, yuk kita mulai. Itu baru ininya doang, baru intronya doang. Nah, kalau buat ngomongin smart investing, tips bisa bilang tips lah. Value yang gue pegang, nggak percaya sama free publication, teman-teman semua. Free publication itu ada, free publication khususnya buat investasi. Katanya ini bagus, lalu di kalau di slide yang gue tampilin ini, kalian pasti satu dapat iklannya nggak sih? Jadi dia termasuk investasi bodong yang di, lalu ini bisnis.com yang ngomong, bukan gue, dan banyak banget orang yang benar. Dan ketika gue lagi ngajar ke Medan, ada mungkin teman-teman di sini dari Medan atau Crown sudah buka cabang di Medan. Sorry Koko Ken. Tadi Crown buka cabang di Medan. Sorry Koko, tadi kayak ada sedikit kepotong-potong tuh di awal tuh, di apa nih yang dari awal ini, slide yang ini.
ada sempat kayak putus-putus dikit gitu. Oh, oke. Mungkin Gue bisa bisa diulang. buka chat tuh. Gue mau lihat chat. Iya. Iya, gue mau lihat apa chat update di mana ya. Jadi gue bisa tahu responnya teman-teman kalau ada yang enggak. Oh, oke. Iya. Oke. Didukung dengan doa ya teman-teman katanya. Oke. Oke. Udah lancar belum suaranya? Udah, mantap. Udah? Ya. Ya, oke. Nah, gue lanjut. Thank you tim. Gue nggak tahu kalau lu nggak ngomong karena gue nggak buka chat tadi pas di screen share hilang. Lanjut lagi. Tadi gue ngomong apa mana ya? Oh, jadi value yang gue pegang itu yang pertama adalah free publication. Gue tuh nggak suka sama free publication yang ngomongin tentang investasi dan gratis. Itu gue nggak demen. Kenapa? Karena biasanya ada. Jadi itu mungkin kalian pernah denger ya, lu pasti pernah denger no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Dan itu emang bener banget dalam dunia investasi. Mungkin sebuah investasi yang bagus itu diomongin ke banyak orang secara masif dan gratis. Itu nggak mungkin. Pasti udah ada dari bawah, harga yang bawah, begitu dinaikin harganya, dia jualan. Pasti ada. Even di properti. Pernah dong lihat ada papan billboard gede banget. Ini direkam nggak sih? Ya udahlah ya, gue bilang aja. Pasti pernah ya lihat apa papan billboard yang gede banget, terus tulisnya aku ingin pindah ke Cikarang. Iya kan? Masif sekali kan? Katanya ini investasi properti terbaik. Di mana-mana, di billboard, di Kompas, pakai 2 halaman, yang paling mahal bayarnya, full color, terus di semua mall, di mana-mana. Nah, ini adalah contoh dari free publication yang menurut gue not nice. Terus ada lagi, kalau yang tadi contoh, apa, yang udah pegang barangnya dari bawah, ada lagi di billboard pinggir jalan, atau di hook, atau di tempat-tempat yang rame, harga coret. Hari ini harga segini, Senin harga naik. Properti loh. Sekarang kan properti lagi lesu. Jadi gue sekalian cerita aja ya. Properti itu ada namanya buyer's market, ada namanya seller's market. Di kondisi lagi rally, lagi naik, duit lagi bertumbuh tuh ibaratnya. Di situ jadi seller's market. Jadi orang market properti mau nyerap duit-duit dari pasar yang beredar. Gitu. Jadi nggak heran kalau abis 2008 subprime crisis mortgage itu, subprime mortgage crisis, 2009 itu mulai bangkit kan, sampai 2014 itu properti naik lalu stagnan. 2014, 15, 16 mau digoreng gimana juga stagnan. Dan itu emang kenyataannya. Gue juga ada ini soalnya, gue juga emang demen di properti gitu kan. Terus 2017, 18, 19 kita udah wanti, gue rasa kayaknya mungkin ini udah bawahnya kayak 2020 gitu. Tapi nggak tahu ada corona, nggak tahu kan siapa. Tahu-tahu ada corona, lebih jatuh lagi harganya. Dan menurut gue menarik banget kalau emang mau beli properti, banyakin harganya di bawah pasaran sekarang. Nah, gue balik lagi lanjut ke si free publication. Free publication itu, kalau ketika orang ngomongin dan digembar-gemborin, gue justru takut. Gue nggak mau beli. Mendingan nggak usah beli. Contoh ada lagi. Saham yang diomongin secara masif dan besar-besaran. Pasti pada tahu lah. Tadi sempat Vindi ngomong juga. KF, INAF, LBF, dan semua teman-temannya. Ada lagi, Antam. Inco. Itu kan apa ya? Lu ramai ngomongin sekarang. Itu not nice ketika lu masuk sekarang. Kalau kayak gue, teman-teman Gadrish nih di member Billionaire Class, kita ngomongin Antam dari tahun lalu pas belum ada yang ngomongin. Kita ngomonginnya benar-benar dari zaman-zaman belum ada yang bahas. Jadi kita mesti waspada, kita mesti hati-hati sama publikasi yang gratis. Ada lagi nih. Nah, ya, Tim, bener. Buffett bilang takut pas orang-orang berani, berani pas orang-orang takut. Bener. Ini
berita yang gue ambil di 2017 loh, bukan tahun ini loh. Tapi sekarang kan lagi rame kan, orang-orang lagi pada ngomongin kan. Nah, gue sih nggak berani masuk justru. Wah, ini Alphonsus David saya ANTM cuan 2,30%. Cakep. Mantap. Gue ngomong apa mana? Oh iya, Bitcoin. Jadi di 2017, itu Bitcoin gila-gilaan. Sampai masuk TV, sampai masuk mana. Gue ikut nyobain nggak? Gue juga cobain kok. Gue ngaku, gue mencoba dan gue iseng waktu itu. Kayak ya udah iseng-iseng aja masuk. Masih ya iseng lah. Cuan 30%, jual cuannya, modalnya ditahan, modalnya hilang 70%. Aduh. Well, volume kecil kok, volume kecil. Jadi ya gue tetap hidup dengan nyaman aja sih. Tapi emang berasa ketika lo masukin ke saham yang, ketika lo masukin ke instrumen yang lo tidak ngerti, di situ pasti deg-degan. Oh, Vindi lo 90%. Aduh. Gue ada, apa dulu? Stellar ya? Apa sih namanya? Stellar ya? Apa itu? Gue lupa. Jadi udah beli, terus dia diem. Ya, kita bahas kapan-kapan lah soal itu. Jadi kalau ngomongin free publication, itu hati-hati. Jadi jangan kita pengen kaya cepat, itu nomor satu. Memang, kita harus sama-sama mengakui. Lihat orang di sosial media menggiurkan nggak sih? Iya, menggiurkan. Tapi kita nggak boleh, ngiler. Lebih baik jangan ngiler. That's why si Get Rich itu kita dari dulu sampai sekarang nggak pernah pakai bawa barang mewah buat promosi. Lu bayangin kalau Get Rich sekarang followernya 450 ribuan ya. Terus dari dulu kita pakainya barang-barang branded mewah, mungkin sekarang udah nggak 400 ribu. Maksudnya kita jauh lebih tinggi karena manusia itu punya desire, bener nggak sih? Manusia punya desire dan mata itu sangat saya rasanya tuh gatel gitu ya. So, itu yang pertama. Terus berikutnya, nah ini, gue mau cerita juga soal kayak, Frans tanya, saya newbie Pak, caranya invest di stok gimana? Ini kayaknya mending Frans suruh cerita juga, jangan gue doang. Oke. Ini kan lagi ngomongin mindset, Frans. ini menurut gue logik yang unik, tapi nggak banyak orang ngeh. Kalau semua orang bisa kaya cepet, pakai instrumen-instrumen yang muncul di pasaran dan disebarkan secara luas, yang free publication tadi. Kalau semua orang kaya cepat, nomor satu, duitnya dari mana? Siapa yang kasih? Siapa yang cetakin? Bener nggak? Yang kedua, itu inflasi jadi gede-gedean secara dalam waktu yang sangat singkat. Bener kan? Jadi nggak mungkin lah. Hati-hati sama yang beginian. Uang beredar tuh sebenarnya segitu-segitu aja. Kenapa bisa inflasi? Kenapa uang beredar bertambah? Ya karena ada yang minjem duit, bank cetak duit, dialirin lagi, lalu ekonomi bilang bertumbuh. Bener kan? Tapi kalau lo ngomongin kayak cepet, siapa yang mau kasih? Sebenarnya gitu. Oke. Jadi penting buat kita sebenarnya belajar analisa. Menurut gue ini simple. Gue berusaha ceritain mindset ini secara simple ya. Kalau fundamental, analisa ada beberapa nih. Ada fundamental, ada technical, ada money flow. Kalau ngomongin fundamental tuh seberapa kuat perusahaan tersebut ibaratnya. Terus technical, lu ngelihat grafik, lihat psikologi pasar, dan kalau money flow itu lu ngelihat arus duit yang masuk ataupun keluar di salah satu emiten lah ibaratnya gitu. Kalau gue yang mana? Dulu gue trading dulu pas tahun berapa? 2018 lah ya. Tapi lama-lama jadi ngerasa nggak produktif, lebih enak investing karena gue ngerasa gue bisa lebih menghasilkan banyak daripada harus trading gitu. Jadi punya active income dan duit gue suruh kerja juga active income gitu kan. Nah, kalau kita ngomongin fundamental, ini kan smart investing, gue nggak ngomongin trading ya, berarti investing kita ngomongin fundamental. Ini cara yang simpel sih menurut gue. Mindset-nya kita tuh ibaratnya ya, kita punya perusahaan nih. Kalau lu punya perusahaan, kira-kira apa aja yang lu pantengin dari perusahaan lu? Nomor satu,
Duit masuk, keluar, cash flow, diperhatiin dong. Jangan sampai duitnya masuk semua dalam piutang. Ketika lu mau bayar, nggak bisa. Gitu. Terus pertumbuhan dari laba yang udah lu dapat, pertumbuhannya gimana nih? Ini masuk nanti kalau dalam teknisnya lu bakal ngomongin. Terus hutang. Hutangnya gimana? Perusahaan ini hutangnya dibandingkan sama apa? Hutang dibandingkan dengan kas, setara kas. Kira-kira nih kalau hutangnya harus dibayar semua, dia punya nggak buat ngebayar ini semua? Gitu. Ini sih menurut gue kalau ngomongin yang simple nih buat pemula, menurut gue ini penting sih. Lu jangan beli asal gambling. Pasti deg-degan, lu nggak tenang. Nah, ini kan ngomongin mindset juga ya. Menurut gue, lu kan investing tujuannya apa sih? Supaya lu bisa duit lu kerja, terus lu nya tetap itu lo. Jangan sampai ketika duit lu suruh kerja, lu malah jadi nggak fokus kerja. Lu malah jadi nggak produktif. Jadi malah nggak bener gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita analisanya mendalam nih. Kita lihat, buka aja laporan keuangannya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu gimana cara buka laporan keuangan, gampang. idx.co.id, YouTube juga lah. Gitu. Jadi kita bisa pelajari, kita bisa lihat sebenarnya itu perusahaan invest atau enggak. Sebenarnya simple logic sih. Mungkin nanti pertanyaan teman lebih ngegiring jawaban yang lebih. Terus ini yang gue sempat mention barusan, lebih baik kita kalau buat pemula, sebenarnya lebih baik kita tetap fokus untuk tambah active income. Either itu lu kerja kan dapat gaji, terus tambahin active income dengan cara side hustle, or ya lu bisnis gitu kan, or anything lah. Nah, kumpulin duitnya buat diinvest nanti jadi passive income. Gue tuh demen banget sama gambar pohon uang ini, yang gue pakai di banyak tempat actually, karena ibaratnya gini, ketika lu invest, itu kan lu taruh duit lu taruh benih di satu tempat, di satu tanah. Tanahnya harus subur dong, tanahnya harus bagus dong untuk dia bisa bertumbuh. Kan tanah ngomong lingkungan. Jadi ya lu ketika mau melakukan investing, lu harus punya lingkungan yang bagus juga, yang mendukung lu, yang bisa bikin lu bertumbuh. Jadi, terus lu mengakar. Nggak langsung ke atas, lu mengakar dulu, lu mendalami dulu apa yang harus lu pelajari, lu pelajarin. Terus baru lu bertumbuh ke atas, nanti udah bertumbuh, berbuah. Nah, buahnya itu adalah hasil dari investasi lu. Kalau buahnya jelek, ya bisa jadi yang di bawah tuh, yang tadi, mengakarnya nggak gitu dalam, ataupun tanahnya juga nggak bagus. Nah, hasil dari si buahnya itu, bisa lo nikmatin sebagiannya lagi lo tanam lagi. Mungkin itu analogi cerita yang paling gampang, yang mungkin gue rasa dimengerti sama teman-teman semua juga. So, itu aja dari gue. Kita mungkin ketemu di Q&A teman-teman semua. Kalau ada Q&A, kalau ada, jangan susah-susah nih, ada Frans nih. Kalau susah gue lempar pertanyaannya ke Frans lah, males gue. Boleh kita arahkan ke Koko Frans ya kalau misalnya susah ya. Oke. So, thank you banget Ken. Thank you teman-teman. Gila, keren. Pohon duitnya ya, perumpamaan pohon duitnya ya. Udah macam kayak perumpamaannya menebar benih ya. Ada di tanah yang subur, ada di tanah yang berbatu, ada yang di tanah ada yang di aspal malahan ya. Jadi nggak bisa tumbuh sama sekali ya. Nah, sekarang lagi kerja katanya Bapak Fransnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Q&A-nya. Teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan dipersilahkan ditulis di chat. Ditulis juga buat siapa, Vindi atau Ken. Akan kita pilihkan dan kita tanyakan kalau banyak. Nah, oh iya, sama satu lagi. Teman-teman, please abis ini kita stay bentar, kita akan ada sesi foto ya. Nah, karena ini kayaknya chatnya belum ada masuk pertanyaan ya. Udah dibuka belum nih chatnya? Oh, udah. Nah, udah mulai masuk pertanyaannya dari Frankie Robert Pangalila.
Instrumen invest paling aman buat pemula. Ini belum tahu buat siapa. Jadi ada yang berkerelaan mungkin mau menjawab. Vin, mau dulu apa gue dulu, Vin? Wis, Ya, kita silakan, santai Om. ya ini ya. Silakan Ken, silakan. Sebenarnya instrumen investasi yang paling aman ke diri sendiri sih. Hmm. Returnnya paling gede. Beneran deh. Betul. Returnnya paling gede. Dibandingkan dengan saham, dibandingkan Benar. dengan properti, dan lain-lain. Soalnya, ini mungkin cerita gue, nggak tahu ya relate ke lo atau enggak, tapi gue juga udah lihat ini di orang-orang lain. Kalau pernah dengar nama Felicia Putri Ciasaka, teman gue juga, dia juga ngerasa hal yang sama. Kenapa? Karena ketika lu invest ke diri lu sendiri, yang gue lakukan adalah, contohnya, gue ikut seminar, gue bayar. Gue bayar, dan gue nggak cari seminar murahan dan gratis. Sebenarnya, anyway, mahal murah kan relatif sebenarnya. Ketika lu bayar 100.000 nih, tapi lu nggak praktekin, ya itu sama aja bohong. Iya. Sama aja jadi mahal banget 100.000. Tapi ketika gue ikut seminar dan memang yang gue investasiin itu nggak kecil ya, tapi gue ngerasa ini murah karena returnnya gede banget. Gue ikut kelas harganya 20 juta, tapi gue bisa bikin 20 juta dalam waktu 1 hari dari kelas itu. Itu kan harga yang ya returnnya gede banget dalam waktu 3 bulan 4 bulan gitu, gue bisa melakukan hal itu. Terus gue demen ikut kelas yang ada di luar negeri. Kenapa? Karena ketika gue ikut kelas yang di luar negeri, tujuan gue adalah gue mau ketemu sama network orang Indonesia yang belajar ke luar negeri juga. Kira-kira gue bisa bangun bisnis gue dan bisnisnya dia, kita kerjasamain dan bertumbuh bareng. Di sisi mana nih yang bagus nih? Jadi itu yang gue lakukan. Networking ya. Betul, network kan penting banget. Investasi di network. Iya, investasi di network juga, betul. Jadi pas gue pergi ke Singapura tuh terakhir sebelum Corona, 2019, Grant Cardone datang ke Singapura, Gary Vee datang ke Singapura, gue duduk di baris pertama, which is harga tiketnya meh gitu. Harga tiketnya 10 juta, kira-kira, per orang. Asalnya cuma 1 hari gitu kan. Ya gue ikut itu dengan tujuan, gue mau networking, dan gue belajar sama Grant Cardone juga. Karena it's a very rare chance untuk datangin Grant Cardone ke sini, ya gue datang gitu. Dan gue pulang bawa apa? Gue bawa network dari orang-orang Indonesia dan gue kenalan. Jadi gue kenalannya pun harus bagus, menurut gue kita harus pinter juga ya. Ini sekalian gue sharing deh. Gue baru sharing kemarin di Clubhouse, jadi gue inget. Jadi yang namanya bangun network, kita tuh mesti bedain yang namanya kontak dan connect. Gue pernah sharing ini juga kok di Crown waktu di Kelapa Gading sebelum Corona. Cuman yang datang nggak banyak, banyak om-om sama II. Gue jadi lebih gue jadi junior malah. Kita mesti bedain kontak dan connect, gitu kan. Kalau lu kontak, ya lu cuma tukeran HP, foto bareng gitu. Itu lu kontak. Tapi untuk connect, ya kita emang harus manage waktu kita untuk kita hubungin mereka. Dan hubungin ini penting, bukan hubungin pas lagi ada butuh. Nggak enak kan kalau lu dihubungin cuma karena orang lagi ada butuhnya. Nah, kita emang mesti manage waktu kita untuk hubungin orang tersebut di saat kita lagi nggak butuh. Emang lu lagi happy, lu hubungin dia aja. Gimana kabar lu? Dia pasti nanya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Gue cuma ingat lu doang. Jadi gue nanyain kabar lu gimana. Gitu. That's why lu dengan begitu lu jadi bangun connection kan sama dia. Jadi orang kita nggak boleh ngelihat orang sebagai duit atau prospek orang ini, jangan kayak gitu, nggak enak. Oh, Shirley ada waktu itu ya, thank you Shir. Dia ketik di chat, ada Shirley waktu itu di Kelapa Gading. Nah, Shirley sama gue yang paling muda. Di atas itu ada Koya, di atas itu udah senior. Gitu sih. So, I guess itu jawabannya sih. Itu jawabannya. Silakan teman-teman yang lain. Invest ke
diri sendiri sama connection ya, connection network kita, lebih ke pertemanan kita, lingkungan kita, ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau dari Bro Vindi, gimana Bro? Itu udah the best answer sih. Ada the best answer ya. Itu udah the best answer. Iya, benar. Emang yang pertama yang mesti kita investin itu diri kita sendiri ya. Gitu. Betul. Ilmu apa semua gitu. Mau mulai investasi juga kita kan mesti investasi ilmu ya ke diri sendiri ya. Betul banget. Ya, benar. Benar. Mau investasi di stok, mau di emas, mau di properti juga kan belajar. Butuh knowledge, betul. Iya. Butuh knowledge. Iya, benar. Nah, anyway emang benar yang lu bilang sih Tim, semua investasi, semua instrumen itu kan dia ada ilmunya yang harus kita kuasain lah. Jadi it's very nice kalau lu invest ke diri lu sendiri buat belajar ilmunya, supaya lu ambil keputusannya jadi lebih bagus nantinya. Yes, of course. Soalnya kesian kalau misalkan lu harus trial error terus-terusan. Kalau cuan mending, kalau rugi kan nggak lucu ya kalau kita trial and error-nya pakai duit ya gitu kan. Iya. Ya, jadi ya kira-kira begitu. Sebenarnya pilihan sih, lebih ke pilihan sih. Mereka mau habisin duitnya untuk beli buku atau belajarnya karena market. Biasanya sih harganya lebih mahal sih. Iya. Bener. Habisnya di buku apa habisnya dimakan sama bandar ya kira-kira? Sama-sama belajar sebenarnya. Iya. Harganya aja beda. Iya, benar. Oke, nah ini ada pertanyaan yang lebih kayaknya ke personal nih dari Chris nih. Lebih kayak ke cara Pak Vindi menganalisa saham supaya kita bisa tahu saham mana yang bagus dan mana saham yang bad gitu. Mungkin sedikit tips and tricks ya. Oke, tips and trick ya. Kalau saya pribadi, saya menganalisa saham itu dari besar ke Halo, Bro Vindi. Yes, ya, oke. Hilang tadi, oke. Tadi nge-lag ya. Kalian freeze, jadi gue langsung stop juga. Sama. Oke, kalau dari saya pribadi ya, analisa saham itu saya selalu mulai dengan analisa secara big picture-nya dulu, secara market globalnya dulu. Makro. Secara makro dulu, habis itu saya baru masuk ke IHSG, dari IHSG masuk ke sektoral. Oke, sepertinya putus-putus ya? Enggak, masih masuk. Masih oke. Masih masuk ya, oke. Yeah. Dari IHSG, sektoral, habis itu baru masuk ke emitennya. Dan waktu mau menganalisa emiten, saya analisnya ada dua, yaitu fundamental sama teknikal. Dan untuk analisa fundamental sendiri, biasanya baca laporan keuangan, lihat valuasinya, lihat perusahaan ini penjualannya meningkat nggak, sehat nggak perusahaan ini, gitu. Nah, itu secara fundamental. Jadi memang fundamental sendiri harus banyak baca ya. Kayak yang Koko Ken bilang tadi ya, itu yang di... Betul banget. Laporan keuangan ya. Kalau kita jadi investor itu mesti rajin baca. Nah, kalau misalnya technical itu saya biasanya pakai setelah saya pilih sahamnya. Jadi fundamental itu saya gunakan untuk memilih sahamnya, lalu technical itu saya gunakan untuk kapan masuknya. Entry point ya, betul. Harga wajarnya masih gimana nih? Harga wajarnya di mana nih? Terus saya entry-nya di mana? Seperti itu. Nah, apakah saya tipe invest? Ya, invest iya, trade iya, gitu. Saya juga main di forex ya. Banyak. Tinggal pilihan ya itu ya. Itu lebih ke... Iya. Apa kan? Gimana? Forex gimana? another level lagi. Wah, iya benar. Itu investnya invest ke diri sendirinya harus ekstra lagi ya itu ya. Betul. Nah, untuk tahu apakah saham ini bagus atau tidak, biasanya ya harus lihat dulu kesehatan dari perusahaan ini. Gitu, apakah sales-nya gimana, ya kan? Penjualannya gimana? Terus hasil dari penjualannya ini nutup nggak operasionalnya? Gitu. Ya sebenarnya sama sih dengan cara kita melihat keuangan kita pribadi ya.
pendapatan kita dari bisnis atau dari gaji itu sama pengeluaran kita lebih besar mana. Simply kalau misalnya pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan kita, ya itu namanya ya nggak bagus. Gitu. Buang-buang duit lah, misalnya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang bagus itu ya pendapatannya itu tentu lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Dan kalau bisa, yang lebih sehatnya lagi, pendapatannya itu terus bertumbuh setiap tahunnya atau setiap kuartalnya itu terus bertumbuh. Artinya bisnisnya itu running well. Seperti itu. Nah, kalau yang bad-nya gimana ya? Bad-nya berarti kebalikannya. Hutangnya banyak, duitnya nggak liquid, ya kan? Misalnya seperti itu. Likuiditasnya rendah, misalnya gitu kan. Nah, itu ya contoh saham-saham yang kurang baik. Mantap. Oke. Ada tambahan dari Pak Cikian, katanya jadi nyari emiten itu kayak nyari pasangan hidup tuh katanya. Mesti lihat bibit-bibit bobotnya ya berarti ya. Jangan gampang tergoda ya. Cuma itunya doang ya, penampilan luarnya ya bagus ya. Cuma naik-naik terus. Betul. Gitu. Betul. Nah, kalau saya pribadi melihat saham itu lebih ke seni ya. Karena setiap emiten itu tuh punya karakteristik yang berbeda, punya behavior yang berbeda. That's why ada orang prefer untuk memilih saham nih. Oh, ini banyak banget ya aku temuin ya. Mereka habis cuan nih, misalnya di saham A gitu kan, misalnya saham Antam habis untung gitu kan. Habis mereka tracking profit, mereka langsung nyari, saya harus beli apa lagi ya? Saya larinya kemana nih? Beli apa lagi nih? Beli apa lagi nih? Karena dia berharapnya naik lagi. Padahal ya itu it doesn't make us grow gitu loh di pasar modal. Menurut saya lebih serem orang yang profitnya itu di satu emiten tapi berulang-ulang. Di situ-situ aja. Sampai dia benar-benar kenal banget sama emitennya. Bahkan emitennya dia turun ke angka ini kita langsung tahu, oh ini udah murah nih. Langsung, udah tanpa analisa lagi. Karena emang udah tiap hari dianalisa. Udah tahu. Ini udah murah. Oke, entry. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu tuh yang namanya pegang saham tuh banyak-banyak gitu. Saya dulu pernah pegang emiten tuh sampai 16, 17 gitu kan. Dan akhirnya ya itu ibarat kata saya PDKT-nya sama 17 orang gitu. Iya nggak sih? Itu capek banget gitu loh. Jadi ya better diperkecil circle-nya supaya lebih quality. Bisa seperti itu. Mungkin dari Ken mau nambahin? Ya. Cukup menjawab. Gue bingung mau nambahin apa. Oh, sebenarnya ini tadi kalau dari pertanyaannya Chris, ini jawabannya Vini udah cuman nambahin dari sisi yang lain ya. Ini pertanyaannya Chris, gimana cara Pak Vini analisa saham supaya kita tahu saham mana yang bagus, mana yang very bad. Kan kalau di saham itu yang Vini cerita udah bener banget nih. Kita juga mesti ngelihat tipe sahamnya. Kan saham juga ada karakteristiknya, nggak semua saham bisa dipukul rata. Jadi ada karakter-karakter tertentu yang punya cara analisa tertentu gitu. Kalau di dalam saham yang berasa bisa cuannya gede banget itu kalau lu main di turnaround stocks, turnaround company, jadi kayak dia udah mau jatuh, ada potensi buat tapi emang lu berani taruh duit lu banyak-banyak di situ. Serem, deg-degan juga gitu. Nah, sama satu lagi cycle. Kalau cycle enaknya apa? Kita bisa pelajarin cycle-nya tuh kayak gimana. Kayak misalkan gue ngomongin CPO itu oil. Mungkin ini teman-teman ada yang pemula, ada yang udah tahu ya, ada yang udah ngerti ya. Kalau cycle-nya crude palm oil, kita udah lihat nih harganya udah di bawah dan udah lama banget. Gue beli Salim Infomas di harga 200, gue analisa waktu itu masih di 180. Kayaknya ini dia udah mau balik arah nih, kan namanya cycle ya begini ya. Cycle tuh ada naik, ada turun gitu. Tinggal lu belinya di mana. Kalau lu belinya di atas, celakalah lu ya. Itu mental lu harus sangat kuat. Jadi
Eh, ya karena gue udah pantengin dan gue ngerti cycle-nya, ya gue cari di bawah, gue analisa pas 180, gue beli di 200, hari ini di berapa ya? Gue bahkan hari ini nggak sempet buka loh tadi. Ya karena kan kita invest, bukan nge-trade ya. Tapi 400-an tuh udah sempet berapa gitu. Aduh, putus lagi. Waduh. Enaknya kalau investing nggak gitu deg-degan ya. Gue sih ngerasanya gitu. Mungkin kalau trading beda. Di zaman gue trading agak beda sih. Iya, kalau trading lebih ke deg-deg share ya. Terus nggak tahu nih, ini jawaban gue sudah cukup menambahi atau belum ya? Cukup. Itu dulu aja lah. Cukup nih, yang lain. Next question. Udah mantap. Pertanyaan berikutnya tuh. Pertanyaan berikutnya kita masuk dari balik lagi ke atas. Buat Kokoken nih sekarang nih. Menurut Koken, plus dari Febrian, plus minus P2P apa dan recommended nggak untuk sekarang? Nah, ini lebih menuju ke salah satu instrumen ya. Untuk pilihan instrumen ya. Ini pertanyaan ke gue ya? Iya. Ke gue ya, bener ya? Iya. Oh, yang dari Febrian. Gue malah scroll chat. Oh, iya. Oh, P2P plus minusnya apa? Sebenarnya P2P kita mesti lihat juga. Itu kan dia minjemin dana, gitu. Jadi ibaratnya gini, si A butuh duit, apa nih jatuh? Serem banget, ada yang jatuh dari atas ternyata. Waduh. Hati-hati. Sorry. Santai. Chill. Santai. Bukan duit kan? Bukan, makanya. Bukan. Oh, kirain duit. Ke next question dulu deh. Nanti gue ke situ deh. Bentar. Oke, siap. Next question. Banyak untuk belanja, kebetulan layar atas. Cara belajar nilai wajar saham itu bagaimana? Gitu. Mungkin ya. Mungkin karena Ken lagi nggak ada, gue yang jawab deh. Yes, please. Oke, namanya nilai wajar itu sebenarnya banyak banget ya caranya ya. Tapi yang paling sering orang gunakan itu adalah menghitung dari price terhadap earning-nya atau price terhadap book value-nya. Book value itu apa? Book value itu gini. Sebuah perusahaan itu kan sebenarnya ada nilainya. Kalau misalnya perusahaan ini bangkrut, dia dihargai berapa? Nah, itu yang dinamakan dengan book value. Jadi kalau misalnya kita membeli sebuah perusahaan, misalnya perusahaan ini nilainya 2 triliun. Tapi kalau dibandingin dengan harganya itu ternyata masih under dari 2 triliun. Berarti murah atau tidak? Tentu kita membeli sebuah saham dalam keadaan murah dong. In case amit-amit nih, kita beli saham ini di harga di bawah 2 triliun, lalu perusahaannya bankrupt. Dan perusahaannya harus dijual. Tentu kita untung di situ. Karena nilai dari perusahaannya sendiri, valuasi dari book value dari perusahaannya itu aja 2 triliun gitu. So, ya untuk melihat nilai dari sebuah perusahaan, yaitu caranya seperti itu. Nah, yang kedua, yang book value, bisa dilihat juga dari earning-nya. Biasanya mereka penjualannya seperti apa. Nah, itu kita bisa tarik mundur tuh dari, kalau saya sih biasa 5-10 tahun. Saya cek 5 tahunnya seperti apa, 10 tahunnya rata-ratanya berapa. Kalau misalnya earnings-nya masih belum balik, berarti kita masih mengharapkan bisnis ini masih bisa kembali ke ke penjualan rata-ratanya, pendapatan rata-ratanya. Seperti itu. Jadi hitungnya gampang sih. Itu untuk yang sederhananya ya. Pakai lihat dari price to earning sama price to book value. Ya, buat teman-teman kalau misalnya mau cari lebih cepat gitu, biasanya kalau udah daftar di sebuah sekuritas, ada di tulisannya itu di fundamentalsnya ada tulisnya PBV sama PER ya. PBV itu price book value sama PER price earning ratio ya, yang diomongin sama Vindi tadi ya itu ya.
Jadi itu Betul. cara cepet lah, cara kilat untuk lihat kayak harga wajarnya seberapa gitu ya. Betul, tapi kita perlu hati-hati ya, di sini juga ada trap-nya. Hmm. Ada trap-nya. Trap-nya misalnya gini, supaya pair-nya bagus ya kan, akhirnya dia jualan aset. Misalnya apanya dijual, propertinya dijual, atau Earningnya naik. kendaraan dijual, supaya earning-nya tuh tumbuh. Nah, itu trap di situ. Kita makanya ada baiknya memang kita selalu ngecek ya, yang namanya laporan keuangan. Supaya kita tahu nih, ini dia dapat duitnya dari mana. Gitu. Ini cuman gua doang yang nyala atau? Enggak, nyala Enggak semua kok, kok. Nyala nyala semua semua. kok. Lagi dipin semua ini. Oh, Aman. oke. Enggak, gua freeze tadi. Oke. Oh, nge-freeze. Nah, Aman, Ken? aman ya, oke. Udah giliran gua jawab lagi apa belum? Oh, belum. Oh, Belum. Belum. Nah, jadi memang mempelajari yang namanya laporan keuangan itu sangat penting, teman-teman. Nah, mempelajari satu laporan keuangan aja kan tidak mudah ya. That's why deketin emiten itu jangan banyak-banyak. Capek loh nanti loh. iya. Betul Seperti banget. itu. Oke. Semoga menjawab ya. Oke. Semoga menjawab untuk Bro Alfonsus. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan tadi nih. Ke Koko Iya. Ken. Gue deg-degan banget lagi mau jawab pertanyaan, tahu-tahu ada lipan jatuh ke celana gue. Oh, lipan. Nggak Ternyata tahu, lipan. lagi musim hujan, aneh deh. Kayak apa? Lembab soalnya. Iya, kaki 1000 lah, bisa jalan. Gue kayak, Emang lagi musimnya. iya. Kirain Terus tadi. udah jatuh hilang lagi, itu yang gue bingung. Nah, itu serem tuh, itu serem. 11-12 sama kecoa terbang dia. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ya. Menurut Koken, plus minus P2P apa? Dan recommended nggak sekarang? P2P itu kan kita kayak minjemin duit sebenarnya. Jadi misalkan nih si A butuh duit. Nah, kita yang jadi peminjamnya, ibaratnya kita jadi lendernya gitu loh. Pihak tengahnya siapa ya, si aplikasi P2P itu. Jadi kita mesti lihat juga di P2P ini ada yang namanya freeze ya? Enggak kok, enggak. Oh, P2P ada yang konsumtif dan ada yang produktif. Nah, lu mau yang mana? Lu mau minjemin duit ke orang yang pakai duitnya karena konsumsi atau karena produktif? Kalau yang produktif biasanya dia itu ketika dicek sama P2P, dia kasih invoice tagihan karena dia lagi butuh duit. Jadi tagihannya belum cair, nah tagihan itu yang dijadiin jaminan ibaratnya. Gitu kan. Nah, yang harus di cross check siapa? Sama si aplikasi P2P-nya nanti dia ngecek dia ini kan ada rate-nya ABC ibaratnya gitu kan. Dia ngecek yang ngebayar dia nanti, ini tagihan kan ada yang bayar nih dari pihak lain lagi. Ini yang ngebayar siapa? Kira-kira gitu. Kalau perusahaannya terpercaya ya pasti A lah, ibaratnya gitu kan. Tapi kalau perusahaan yang mau ngebayar nih meh gitu, tidak sesuai harapan gitu kan, ya mungkin nggak jadi A gitu loh. Plus minusnya apa sih kalau menurut gue? Ya dia gagal bayar, itu minusnya. Tapi si aplikasi P2P itu lagi banyak yang lagi bakar duit lah ibaratnya. Jadi orang gagal bayar pun tetap dibalikin loh duitnya ke lender. Tetap dikasih untung. Jadi menurut gue untuk lu memanfaatkan momentum boleh-boleh aja, tapi pakai money management juga, lu diversifikasi, jangan all in. Ya kita ngeri lah. Freeze ya? Enggak kok, enggak. Gambarnya freeze sih, tapi kalau di gua. Oh, udah enggak. Udah aman. Halo? Udah. Oh. Udah aman. Gue terakhir ngomongnya masih kedengeran. Masuk kok, masuk. Aman, okay. lancar. Ya jadi P2P kita mesti perhatiin di sisi ininya sih. Apa money managementnya kita. Kalau lu mau masuk ke yang P2P tetap gantiin yang zaman sekarang lagi rame gitu kan, ya silakan aja, why not. Ya, istri gue juga ada ikut kok. Ya boleh-boleh aja, tapi money management lu mesti diatur gitu. Terus I guess pertanyaan gue sudah lumayan menjawab. Oh,
Sama ini gue mau nambahin juga dari yang Vindi tadi, pertanyaan yang buat Vindi, gue bantu jawab lagi, tambahin boleh ya? Boleh. Silakan, monggo. Kita mesti lihat juga tipe sahamnya. Jadi kan ada yang namanya, contoh ya, ada yang namanya growth stocks. Growth stocks itu ada yang slow, ada yang medium, ada yang high growth. Nah, ini kita bicara soal ekspektasi. Ketika lu mau mainin soal valuasi, lu ketika ngomongin, ini kan cara nilai wajar saham itu bagaimana gitu ya, lu ngomongin. Berarti lu lihat juga ya PE-nya seberapa, misalnya Cheng-Li-nya. Kan kalau lu ngomongin PE, price dibagi earning, ketemu berapa angkanya gitu kan. Coba deh lu bandingin sama deposito yang misalkan let's say 5%. Sekarang berapa persen? Kayaknya makin kecil deh. 3,25 terakhir 3,45 3 huruf. BCA 3%-an. 3,25. Iya, Paling BCA tinggi 3,25 ya. Iya. Ya, lu anggap berarti 100, lu taruh 100 juta. Lu taruh 100 juta, setahun dapat 4 juta lah. Buletin aja 4 juta gitu ya. Udah termasuk potong pajak 4 juta. Berarti 100 juta dibagi 4 juta. Nah, ketemu itu PI-nya. Itu kan PI-nya berarti lu taruh deposito di bank yang relatif aman. Gitu kan? Nah, ketika lu masukin dana lu ke suatu saham, lu lihat PI-nya, apakah lebih kecil atau lebih besar daripada si deposito. Jadi lu bandingin gitu. Oh, kira-kira ketika gua masukin sini kayak gimana nih? Dan kita ngomongin ekspektasi ketika ngomongin low, medium, dan high, itu lu ekspektasinya apa? Lu beli saham yang low misalkan, growth-nya tuh udah sedikit banget. Biasanya itu terjadi karena company sudah mature gitu. Jadi company-nya udah dewasa, udah mature, ya dia mungkin jadi lebih mahal harganya, tapi dia kasih lu earning yang stabil. Kayak gitu. Jadi lu mesti lihat dari situ. Terus tadi si Vindi, dan berikutnya kalau yang medium dan juga yang high risk misalkan. Kalau lu ngomongin yang high risk berarti ketika dia, ini bukan high risk, gue ngomongin growth, sorry, low growth-nya yang dikit, yang sedang sama yang growth-nya tinggi. Kalau lu ngomongin yang growth-nya tinggi, ya berarti ketika dia dapat earnings dari si perusahaan itu jualan banyak, punya earnings, berarti earnings-nya kira-kira bakal dibagiin ke lu sedikit apa banyak jadi dividen. Logiknya sedikit. Kenapa? Karena pertumbuhan company-nya besar, dia mau ekspansi gede-gedean gitu kan. Dia butuh dana ya. Iya, dia butuh dana gitu. Jadi ya kita ngomongin ekspektasi juga kan ketika kita beli si saham itu. Gitu sih. Semoga menjawab teman-teman semua. Mantap. Nah, karena keterbatasan waktu nih, udah mau jam 10 nih. Ternyata cepat banget ya. jam 10 Manado nih. Jam 9. Sorry. Ini perbedaan waktu Wita Web nih. Nah, karena udah mendekati waktu, udah penghujung, kita ambil satu pertanyaan terakhir, terus kita pengumuman dan closing ya. Nah, terakhir gua ambil dari Ivon. Ivon, malam saya mau nanya strategi investasi. Misalnya instrumen investasi tertentu bisa menghasilkan 6-10% per tahun dengan target investasi 10 tahun. Apakah setiap sampai 10 tahun dijual lalu beli lagi atau didiamkan? Instrumennya di luar saham ya, misalkan kombinasi reksadana dan lain-lain, compounding itu gimana sih maksudnya? Terima kasih. Oke. Ada yang ya ini lumayan rada kompleks nih. Di luar saham 6-10%. Gimana? Di luar saham 6-10%. Per tahun dengan target. Jadi kayak dia mau investasi 10 tahun nih. Kira-kira kayak instrumennya itu 6-10% per tahun. Correct me ya kalau misalnya salah ya. Gue juga masih bingung nih bacanya ini. Terus apakah setiap sampai 10% dijual terus beli lagi atau didiemin gitu katanya. Oke, kalau dari aku pribadi ya, kan kemarin kalau di Crown kita kan sudah itu di chapter 2 ya. Chapter 2 waktu itu kan kita ada dikasih kayak Excel gitu kan. Dikasih Excel untuk manage keuangan kita itu seperti apa. Oh, budgeting. Yes, budgeting, betul-betul. Yang budgeting sebenarnya itu sangat
perlu kita buat, menurut aku pribadi ya, perlu kita buat supaya kita tuh jadi tahu savingnya kita itu dilarikan kemana. Savingnya kita itu tujuannya untuk berapa lama. Karena investasi itu, kalau buat aku itu harus tepat. Tepatnya apa? Itu tepat itu aku suka bagi huruf 5 tepat ini jadi ada kepanjangannya. T pertama itu adalah harus punya ada tujuan. Setelah kita punya tujuan, kita akan tahu estimasi waktunya. P-nya itu adalah profile risiko. And then A-nya itu ada asset allocation. Terus T yang terakhir itu adalah tinjau berkala. So, kita perlu pahami tujuan dari investasi kita itu untuk berapa lama. Gimana? Kayaknya sinyalku jelek deh. Tadi Vindi ngomong nggak kedengeran atau teman-teman dengar semua? Kita fine sih kayaknya dari Ken ya. Gue berarti. Oke. Jadi ada tepat itu ya. Saya sih selalu ingat kalau mau invest itu harus tepat, investasi harus tepat. Seperti itu. Jadi memang kalau dikatakan 6-10% itu sebenarnya ada instrumennya, itu bisa di obligasi, bisa di peer-to-peer lending, emas mungkin bisa juga kalau mau dibilang saham ya, di luar saham ya. Nah, cuman nih reksadana kan ada reksadana saham juga nih. Ini boleh dipakai nggak? Masuk kategori nggak ya? Masuk kategori nggak nih? Iya. Kita masukin aja dulu, nggak apa-apa kok itu. Harusnya masih reksadana kan? Yes. Nah, kalau misalnya di reksadana, biasanya saya pribadi, reksadana itu kan ada 4 jenis ya. Itu pun biasanya saya bagi lagi sesuai dengan time frame. Misalnya reksadana pasar uang, money market, ya kan? Itu saya biasa gunakan untuk investasi jangka pendek atau untuk dana darurat. Biasanya saya taruh di situ, reksadana pasar uang. Kalau untuk jangka menengah, itu saya biasanya taruhnya di pendapatan tetap atau campuran. Menengah itu sekitar 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Untuk jangka pendek itu di bawah 1 tahun sampai 1 tahun. Terus kalau misalnya mid term untuk reksadana campuran itu biasanya untuk 3 sampai 5 tahun kalau aku pribadi. Dan untuk reksadana saham biasanya tuh di atas 5 tahun. Jadi memang kalau dibilang invest saham 1 tahun itu, please, itu pendek banget waktunya. Kalau invest saham itu ya mesti very long term gitu. Cuman kita tahu investasi ini, nah ini di Ivan bilang kalau target investasi itu 10 tahun. Which is yang baik itu memang harusnya saham sih. Kalau misalnya taruh 10 tahun di deposito, di money market, malah menurutku ya nggak efektif. Bisa profit nggak bisa, cuman nggak maksimal hasilnya. Itu kalau dari saya pribadi ya. Nah, ini pertanyaan apakah setiap 10% terus dijual terus dibeli lagi atau didiamkan? Nah, ini balik lagi ke kebutuhannya nih. Kalau kita tahu kebutuhannya jangka panjang, ya kita hold-nya jangka panjang gitu loh. That's why memiliki tujuan itu sangat penting dalam berinvestasi. Nah, kalau compounding itu apa? Compounding itu gini, kita misalnya uang 1 juta. Uang 1 juta kita puterin, udah profit 10%, berarti kan 1,1. 1,1-nya kita puterin lagi, dapat 10% lagi. Itu bukan jadi 1,2, melainkan 1,21. Karena 10% dari 1,1 juta. Itu adalah compounding. Jadi kalau compounding itu biasanya profitnya lebih gede. Nah, harusnya kalau misalnya cuma 10%, profitnya cuma 1,2 dong. Tapi karena compounding jadi cuma 10%, ya kan? Tapi karena sorry. Kalau misalnya nggak pakai compounding, profitnya harusnya cuma 20%. Karena kan 1,2 juta. Cuman karena pakai compounding, jadi 21%. Jadi ada lebih.
Nah itu Berarti kalau nggak dijual nggak compounding dong. Kalau nggak dijual gitu. Kalau nggak dijual berarti kalau nggak dijual berarti compounding dong. Dia mutar terus kan gitu. ya bisa nggak sih? Sebentar. Ya. Tergantung sebenarnya lagi cara lihatnya gimana. Tergantung lihatnya gimana. Sudut pandangnya. Kalau kita lihat secara tahun-tahun berjalan ya itu kita menghitungnya secara compounding. Tapi kalau kita dari angka yang kita beli, misalnya reksadana kita beli di harga 1.000 terus naik, ya kita biasanya hitungnya dari angka kita beli sih. Oke. Boleh. Mungkin Ken bisa menjawab dengan bahasa yang lebih sederhana lagi. Iya. Ken malahan mau kasih praktisnya yang lebih real ya. Oke. Gue buka ini sebenarnya materinya Rich Talk, bukan materinya Rich Talk. Dapat bonus. Gue jelasin. Nggak, soalnya ngomongin compounding menurut gue ini penting buat teman-teman tahu dan bukan 10 tahun jadi 100%. Enggak. Jadi actually pas kita ngomongin diri stock, ngomongin compounding, orang juga kadang kayak nggak ngeh gitu loh. Tapi gue rasa ini mungkin lebih mudah kali ya. Teman-teman nggak apa-apa ya kita lewat dikit ya waktunya ya. Sorry banget nih, tapi ya dapat materi tambahan nih, lumayan nih investasi lebih nih di diri kita nih. Oke, gue kasihnya gimana ya caranya? Mantap. Nice, responnya bagus semua nih. Boleh. Oke, sebentar. Gue buka dulu ya. Iya, compounding itu buat gue sendiri itu hal yang baru juga sih itu compounding. Nah, ini gue share screen. Bisa? Jadi gini teman-teman. Ini persis lagi kayak yang di stock. Oke. Jadi ibaratnya lu nabung 10 juta setahun. Terus lu investasiin di dalam setiap tahun lu itu dapat bunga return 10% gitu ya. Tunggu gue ambil buka chat room dulu biar gue bisa lihat kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Ini kan tadi ada yang nanya kalau nggak dijual nggak compounding dong. Tetap compounding. Jadi gini, ini ngomong 10% dulu. Gue kasih di kanan itu yang gue linkerin adalah, ini mouse gue kelihatan ya, ini adalah 1,1. Artinya sebuah pengali 10%. Kalau misalkan 20% kalinya 1,2 gitu. Gitu ya. 10% ya berarti 1,1. Nah, di tahun kedua, 10 juta lu jadi 11 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 1,1. Gitu. 10 juta, ini kan tahun ke-1, tahun kedua nih angkanya. Kursornya kelihatan kan? Aman ya? Nah, aman. Lu kalau udah mulai investasi di lu nabung di tahun pertama 10 juta, terus lu investasiin di tahun kedua kan jadi 11 juta nih. Pertanyaannya adalah, di tahun kedua lu tetap mau nabung 10 juta nggak? Udah 11 juta dong. Gitu. Lu tetap mau nabung lagi nggak di tahun kedua? Lu tetap mau nabung 10 juta lagi nggak di tahun kedua? Nangkap kan maksudnya? Iya. Jadi lu ulang lagi gitu loh. Lu ulang lagi sehingga di tahun ketiga 10 juta lo di tahun pertama udah jadi 12,1. 10 juta lo di tahun kedua, yang tadi gue tanya nih, lu mau nabung lagi nggak? Udah jadi 11 juta. Nah, di tahun ketiga itu, lu tetap mau nabung lagi nggak? Nabung lagi. Oh. Lu nabung lagi dong. Oke. 10 juta lo pasti bisa. Kalau di Getrish ada tuh caranya. Cara nabung 10 juta 52 minggu. Oh iya, gue lihat itu ada di Instagramnya tuh. Itu keren tuh untuk dipraktikin tuh. Iya, sampai banyak sekarang ada yang bikin celengan viral lah 10 juta. Gue bilang, waduh, kita nggak hakiin, jadi banyak yang iseng. Ya nggak apa-apa lah, jadi rezeki buat orang-orang. Nah, bentar Hen. Jadi ini di tahun-tahun berikutnya
lu tetap mau nabung dong. Di tahun keempat, lu tetap nabung 10 juta, dan 10 juta lu yang 4 tahun lalu udah lu investasiin, jadi 13,31. Gitu. Nah, kita lanjutin terus sampai tahun ke-10. Tahun ke-10, duit lu, yang tadi di tahun pertama lu tabung 10 juta dan lu investasiin, jadi 23 juta. Nah, kalau ditanya total duit lu berapa nih semuanya, ya lu tambahin aja. Tahun ke-10 lu punya 23 juta yang sudah lu, karena lu udah investasiin 10 tahun yang lalu. Dan lu punya 21 juta dari hasil 9 tahun lalu lu nabung. Ini tinggal dijumlahin aja nih semuanya. Gitu. Iya. Betul, Hen. Jadi istilahnya, istilah pasarnya bunga berbunga, dan bunganya sebenarnya tetap jalan, tapi lu itu yang penting lu tetap nabung dan lu ulangin lagi. Yes. Yang jadi keliru adalah ketika lu cuma mengharapkan dari satu dan lu tidak melakukan tahun-tahun berikutnya. Gitu. Tapi bukannya jadi average ya. Tadinya bisa 10 terusnya jadi turun karena ada nambah. Lo enggak, lu nggak ngitung average. Ini kita ngitung compounding interest-nya. Lu kan Beda. nambah, Iya. lu beda, lu bikin tabel sendiri lah ibaratnya. Iya, angka beda ini, angka beda dari Semoga average. Iya. Henry punya pertanyaan gini, kalau di instrumen saham, ini gue jadi jawabin pertanyaan lagi. Aduh. Boleh, ini terakhir ya. Gue balikin ke apa, ini terakhir ya? Oke. Langsung aja dijawab, langsung dijawab aja. Ya. Jadi kalau di instrumen saham nggak berlaku ya, karena gain juga unrealized sampai dijual. Kalau gue di saham itu gue mencatat. Jadi gue memang averaging. Jadi gue averaging pun gue catat gue beli berapa. Gue punya catatan sendiri, tabel sendiri gitu. Yes. Investor diary lah kita ngomongnya lah ya. Betul. Yes. Betul. Sudah. Weh, mantap. Terakhir, komponen ini untuk instrumen apa? Semuanya, Fon. Ini untuk semuanya bisa dipraktekin untuk compounding. Oke, so kita udah nyampe di penghujung acara. Sorry untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut di hati, kita boleh main di di WhatsApp group gitu. Pastiin udah follow semuanya. Hen boleh dimunculin linknya. Please join us.